Lebih-lebih ayahnya dari Wede Dwarsa ini, Wayan Dedah dan Ketut Limbung ini, dia mempunyai profesi sebagai pedagang, dan kakeknya ini adalah seorang pujangga juga di Puri. Dengan konsep ini, kalau kita belajar di kelas hanya mempelajari konsep tanpa kita praktekkan, it's nothing. Nah, tidak ada artinya. Tapi kalau kita dapat konsep, berikan yang benar, kasih tahu mahasiswa caranya, mari kita rubah. Kita mempunyai konsep family history, sejarah keluarga. Mari kita mana konsistensi, komitmen dia itu yang mempunyai prinsip di dalam memperjuangkan nilai-nilai pendidikan. Jadi kita melihat proses sejarah yang kita lihat dari awal, dia itu seorang pejuang, seorang tokoh yang ditangkap oleh Belanda, kemudian disiksa oleh Belanda di Jatiluwe. Kemudian kita pahami mereka tuh bagaimana dia tuh mempunyai impian untuk di bidang lain tidak ada pahlawan. Nah, kita ingin tonjolkan Ki Hajar Dewantara, pahlawan pendidikan. Sekarang kita mempunyai Wede Dwarsa, why not? Nah, itu kan. Kadibani Rimpahuman, Binaya Podcast. Halo, kembali lagi bersama kami di Binaya Podcast. Untuk hari ini kami kedatangan tamu yang super istimewa, yaitu beliau bernama Profesor Dr. Phil I. Ketut Ardana MA. Jadi narasumber kita pada kali ini merupakan salah satu profesor pada program studi sejarah ya Prof. Oke. Untuk latar belakang pendidikan, ini yang paling menonjol sih Prof ya. Ini termasuk sangat-sangat hebat karena Prof sudah pernah berkeliling dunia ya kira-kira ya Prof. Oke, untuk latar belakang pendidikan sendiri, Prof Ardana pernah mengikuti program pelatihan bahasa Belanda di Leiden University, lalu mengikuti program pelatihan bahasa Inggris di School of Oriental and African Studies atau SOAS, benar Pak? SOAS, di University of London di Inggris. Selanjutnya, beliau menyelesaikan program Master of Arts pada studi Asia Tenggara di Faculty of Asian Study di Australian National University, Canberra pada tahun 1993. Lalu pendidikan terakhir mendapatkan gelar doktor Phil pada studi Asia Tenggara di University Passau di Jerman pada tahun 2000. Oke, Prof. Untuk buku biografi sendiri, kita langsung aja mungkin ya Prof ya. Untuk buku biografi sendiri nih, kan belum semua dari kita tahu ya Prof mungkin buku apa. Mungkin Prof bisa jelaskan siapa tokoh pendidikan yang diangkat dalam biografi yang Prof susun, dan untuk penyusunnya mungkin siapa saja Prof. Baik, selamat siang. Buku biografi perlu saya ceritakan sedikit. Biografi itu adalah tulisan tentang peristiwa yang berkaitan dengan seorang tokoh dalam masa hidupnya. Itu dalam arti yang umum. Dalam studi sejarah, biografi ini mempunyai makna yang tidak seperti pada umumnya seperti itu, tetapi lebih kita melihat karena di dalam sejarah, peristiwa sejarah itu harus ada satu peristiwa yang sifatnya unik. Unik itulah yang membedakan ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Dia tuh harus unik dulu. Kalau maaf ya Prof, memotong. Kalau unik sendiri menurut Prof itu yang bagaimana Prof? Unik itu ada di dalam konsep uniqueness in history, unikan di dalam sejarah. Dia tidak sama seperti dalam konsep-konsep generalisasi di dalam sejarah, hukum-hukum yang umum. Lalu di dalam studi sosiologi antropologi, mungkin Anda belajar tentang antropologi, kita belajar tentang masalah norma, nilai, value, bicara tentang adat itu hampir tidak pernah ada terjadi perubahan yang sangat begitu cepat ya dalam satu peristiwa gitu. Tetapi dalam sejarah dia dikatakan unik jika di dalam suatu peristiwa atau event peristiwa sejarah itu ada yang menampilkan suatu konsep peristiwa di mana memberikan hal yang berbeda,
hal yang berbeda. Misalnya saya ambil contoh kalau misalnya terjadi kecelakaan gitu misalnya. Kalau kecelakaan itu biasa saja kan, kecelakaan itu terjadi. Iya. Tapi kalau kecelakaan pada umumnya ya, tapi kalau kecelakaan yang terjadi pada seorang tokoh, seorang calon menteri, calon presiden, dia akan bisa mengubah sejarah. Inilah uniknya, yang kalau diulangi lagi belum tentu sama, meskipun polanya sama. Mungkin untuk tokohnya sendiri dalam biografi yang Prof buat. Nah, dalam kaitannya dengan tokoh biografi dalam hal ini W.D. Dwarse, itu singkatan dari Wayan Jiwo Dwarse ya. Iya. Karena beliau ini adalah kepala sekolah saya dulu. Ya, di sekolah. Jadi cukup berkesan ya, sangat Prof. berkesan. Tahun 1976 sampai 79 itu saya jadi muridnya karena saya adalah latar belakangnya guru. Saya bersekolah di sekolah guru, tahu banyak bagaimana tentang belajar metode dan cara-cara belajar. Itu kuncinya di situ sebenarnya. Bagaimana saya belajar mengajar anak TK, anak SD seperti apa, beda dia. Nah, begitu. Jadi kalau di pendidikan guru tuh kita belajar semua ya, Prof, bukan di misalnya kalau guru pendidikan SD belajar SD, lalu untuk pendidikan menengah atau universitas. Ya, kalau di sekolah pendidikan guru kita diajarkan tentang pedagogi ilmu pendidikan. Karena dalam konsep pendidikan ini dia berbeda dengan mengajar. Mendidik dan mengajar itu berbeda. Kalau mengajar dia memberikan materi dalam kelas, mengajar dia itu selesai dia. Tetapi mendidik ini artinya lebih luas daripada mengajar. Karena kita yang di dalam sekolah guru itu kita diajarkan mengenai masalah psikologi. Kalau dia itu tentang anak-anak, psikologi perkembangan, kita tahu perkembangan anak umur tuh dari berapa, baru lahir balita, kemudian setelah balita seperti apa psikologi perkembangannya, sampai kita berbicara tentang psikologi pendidikan. Itu baru psikologinya, ilmu jiwanya, belum metode mengajarnya, metode evaluasinya. Jadi semua kita paham. Jadi saya mendapat keuntungan belajar di sekolah guru karena tahu teknik-teknik bagaimana cara belajar yang baik, gitu kan, mengevaluasi diri yang baik, begitu kan. Jadi kita tahu kelemahan-kelemahan di dalam seseorang belajar itu di mana. Jadi kita bisa menyiasati dengan itu, dengan bekal ilmu jiwa atau psikologi itu. Kalau dari biografi sendiri dan menurut apa yang Prof terangkan tadi gitu, apa sih kontribusi yang diberikan oleh tokoh yang Prof angkat itu? Mungkin yang sangat berkesan untuk Prof. W.D. Dwarse dia tokoh pendidik, makanya judulnya itu adalah biografi pendidikan. W.D. Dwarse sebuah biografi pendidikan. Mengapa? Karena dia sebagai orang sejarah sangat menarik ini. Sebagai orang sejarah karena dia hidup di 3 zaman. Zaman kolonial, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru. Dia hidup di semua zaman ini, semua lini ini. Yang kita lihat adalah bagaimana konsistensi, komitmen dia itu yang mempunyai prinsip di dalam memperjuangkan nilai-nilai pendidikan. Jadi kita melihat proses sejarah yang kita lihat dari awal dia itu seorang pejuang, seorang tokoh yang ditangkap oleh Belanda, kemudian disiksa oleh Belanda di Jatiluwe. Kemudian kita pahami mereka tuh bagaimana dia tuh mempunyai impian untuk bisa belajar di sekolah kedokteran misalnya seperti yang disarankan oleh kakeknya dulu, karena kakeknya ini adalah seorang yang belajar di Ambas, sekolah pertukangan di Surabaya. Kemudian dia menjadi opsiker, menjadi pengawas begitu. Kemudian menginginkan besok kalau saya punya anak atau cucu saya harus sekolah di kedokteran. Tetapi itu kan tidak mungkin. Kenapa? Karena politik etnis 1901 itu baru 26 tahun kemudian setelah kelahiran W.D. Dwarse ini, tahun 1926. Jadi kakeknya punya impian, anak saya besok ingin menjadi dokter. Tetapi itu kan sekolah Belanda. Nederlands Indisch voor Inlandse Artsen. Itu sekolah Belanda. Nggak mungkin. Kalau saya juga tahunya ya Prof, kalau misalnya sekolah Belanda-Belanda yang dulu itu mereka kayak cuma menyekolahkan satu dari keluarga mereka, kedua kalau misalnya ada keluarga dari Indonesia sendiri, itu mungkin cuma anak-anak dari keraton atau anak-anak yang ibu atau ayah yang punya jabatan gitu. Ya, itu bisa kita mengerti karena di dalam konteks sejarah Indonesia itu Belanda ini sebagai penjajah itu dia kan tidak mempunyai sumber daya alam yang cukup. Manpowernya nggak cukup kalau mengurusi sekian pemerintahan, sekian wilayah daerah, nggak mungkin, dia terbatas. Oleh karena itu dia tuh harus indirect and informal rule, artinya dia itu mendidik anak-anak Bumi Putra itu pun hanya golongan bangsawan ke atas yang diharapkan nanti bisa menjadi pejabat Belanda yang pro Belanda. Sedangkan anak-anak orang awam nggak mungkin.
Seperti Wayan ini orang biasa nggak mungkin bisa sekolah. Tantangannya di situ. Bagaimana caranya dia bisa sekolah? Lalu kalau dari tantangan-tantangan yang Prof bilang, mungkin ada salah satu begini ya. Kata orang tuh idola kita adalah cerminan diri kita gitu. Jadi mungkin Prof bisa ceritakan gitu. Apa sih yang membuat WD Dwarse ini mungkin caranya bersekolah atau mungkin itu yang memotivasi Prof mungkin untuk dari segi pendidikan tadi kan kita sudah lihat Prof sendiri sudah banyak. Ya, itulah ada inspirasi yang saya peroleh dari tokoh yang kita tulis gitu kan, karena dia tuh kalau ada ibaratnya kalau gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama WD Dwarse ini melekat pada diri saya karena saya sekolah kemana-mana itu selalu saya ingat pesan-pesan beliau ini dalam meniti karir saya di mana-mana kan begitu kan. Jadi konsistensi mereka itu prinsip dan pantang menyerah. Jadi dalam zaman Belanda dia disiksa. Kemudian dia disuruh ngangkut batu dari sungai yang begitu terjal, ngangkut batu ke atas. Kemudian dicemplungkan kepalanya itu ke dalam drum. Jadi ibunya ini melihatnya itu karena bapaknya kan pedagang, dia itu di Pasar Keramitan. Dia itu kan menangis melihat anaknya seperti itu kan, sampai melaporkan pada orang-orang terdekatnya agar jangan anaknya itu disiksa, begitu kan. Jadi siksaan seperti ini yang kita lihat. Nah, lebih-lebih ayahnya dari WD Dwarse ini, Wayan Dedah dan Ketut Limbung ini, dia mempunyai profesi sebagai pedagang dan kakeknya ini adalah seorang pujangga juga di Puri begitu. Jadi dia tuh jadi dia tidak langsung dari atas dia terlahir sebagai seorang pejuang. Ada latar belakang sosial budaya yang harus kita pahami konteksnya ini. Jadi menulis biografi bukan biografi pesanan. Yang kita tulis adalah biografi akademik. Jadi mengapa dia begini kita cari counter, mengapa tidak begini? Tidak hanya yang pro dan yang kontra. Kan berbeda dengan biografi pesanan kan. Kalau biografi pesanan atau seperti ghostwriter misalnya, saya ingin menjadi seorang tokoh partai, seorang pejabat, tolong tuliskan saya bayar Anda. Itu ghostwriter itu, penulis hantu itu ya. Itu. Jadi tolong, kalau saya tidak mau, saya dari sudut pandang sejarah tidak boleh seperti itu. Meskipun di dalam sejarah itu dikatakan bahwa ada istilah dalam bahasa Jerman yang sifatnya einmalig, yang sekali terjadi. Objektivitas itu kan was as eigentlich gewesen ist, apa yang benar-benar terjadi. Bagaimana kita menulis periode 30-40 tahun yang lalu, kalau kita misalnya harus benar-benar terjadi. Tetapi sebagai peneliti sejarah harus diperkaya dengan historical imagination, imajinasi sejarah yang bisa memperkuat narasi atau tulisannya secara deskriptif dan analitis. Tapi Prof, kalau misalnya nih ya, saya sendiri kan dari Keramitan ya Prof. Oh, Keramitan. Iya, saya bagus, dari Keramitan. Pas dari budayanya tahu. Tapi kalau dari sudut pandang saya sendiri, ini maaf ya Prof, ini mungkin saya mewakili teman-teman saya juga. Kita tuh kayak belum ada gitu yang terlalu kenal sama tokoh-tokoh, bahkan yang dari lingkungan kita sendiri gitu. Nah menurut Prof itu bagaimana Prof kalau misalnya disangkut pautkan lagi dengan biografi itu kan? Kita selama ini kan sering tidak berani. Kita selalu mengatakan beri adang-adang awak bisa. Kan begitu kan. Jangan menganggap diri bisa. Iya. Katakan diri kita. Itu hal yang di satu pihak kearifan-kearifan atau pengetahuan seperti ini itu kadang-kadang menjebak kita untuk tidak berani tampil di depan umum ya. Kan begitu. Betul sekali. Oleh karena itu kita katakan bahwa begitu banyaknya kita punya tokoh. Mungkin di Bali sangat sedikit tokohnya itu. Dan selalu kalau kita berbicara pahlawan selalu dikaitkan dengan seorang tentara atau militer. Kayak Gusti Ngurah Rai. Seolah-olah di bidang lain tidak ada pahlawan. Nah, kita ingin tonjolkan Ki Hajar Dewantara, pahlawan pendidikan. Sekarang kita mempunyai WD Dwarse. Why not? Nah, itu kan dia seorang tokoh pahlawan. Kalau kita dia angkat dikaji lagi, dia bisa kita angkat menjadi seorang tokoh juga ini untuk masyarakat Bali. Istilahnya kayak bapak pendidikan di Bali. Iya, betul. Bapak pendidikan dia. Betul, karena dari 11 orang yang dia putra-putrinya ini itu hampir sebagian besar sudah jadi dokter juga kan dan memegang posisi peranan. Jadi begitu. Jadi dari satu pihak kita ambil tokoh ini karena dia bisa mengcombine antara tradisi adat dengan ilmu pengetahuan modern. Tokoh ini mampu menghasilkan hal itu untuk hidup secara harmoni. Begitu. Kalau selain Prof sendiri, mungkin siapa aja gitu yang mungkin tahu gitu tentang Bapak WD Dwarse ini, mungkin yang Prof tahu dan juga diajak kayak
mengkaji ulang. Ya. Sebetulnya kan begini, WD Dwasa ini kan sudah lama menjadi pembicaraan di kalangan alumni-alumni di grup, katakanlah alumni angkatan 80. Tetapi cuma memperhatikan saja dulu apa yang dia ingin katakan, seperti itu ada WD Dwasa Award dan sebagainya. Tapi saya sebagai seorang sejarawan gitulah, memperhatikan itu kan kita harus berani melihat ini sebagai sebuah diskurs. Sebuah diskurs kita angkat. Jadi tugas ilmuwan itu adalah ketika dia berhasil mengangkat wacana diskurs menjadi sebuah kajian. Tugas ilmuwan itu di situ. Jadi masyarakat, jangan kita berharap dari masyarakat yang tidak paham. Yang paham itu kita, karena kita tahu metodologinya kan. Betul. Kita harus angkat itu. Jadi kenapa kita tidak tampilkan ini? Karena kita melihat bahwa jarang sekali, kemarin itu dikatakan bahwa murid-murid menulis tentang tokoh kepala sekolahnya. Hampir tidak ada itu. Iya, betul. Hampir tidak ada. Begitu dia tamat, selesai sudah. Iya. Kalau kita mungkin ya waktu tamat kita tanya kayak Gusti Ngurah Rai kayak gitu doang. Paling muter-muter di sana gitu, Prof. Ya, betul. Karena begini. Jadi kita harus melihat perspektif nasionalisme itu akan tidak harus dilihat dari kalangan dari tentara atau militer saja. Tidak harus di situ. Orang berjuang di segala aspek kehidupan di bidang pendidikan. Ya, makanya ada istilah long life education, pendidikan seumur hidup. Karena itu kalau kita misalnya mengajarkan anak, Anda mungkin pernah mempunyai seorang dosen ketika ada yang datang terlambat 15 menit, Anda keluar. Anda tidak bisa ikut kuliah saya. Kita tidak boleh begitu. Kalau dalam sistem pendidikan yang diajarkan Widodo, kita tidak boleh. Kita bagaimana caranya keras ke dalam itu, dalam arti bahwa kita menyampaikan sesuatu secara baik, etikanya. Apa yang dimaksudkan etika? Kalau menurut saya etika sendiri ya, Prof. Kalau etika tuh bagaimana kita bersikap dengan orang lain, dan itu tuh benar-benar kayak kita tuh bersikap sesuai norma yang telah ditentukan. Jadi etika itu menyangkut keseluruhan dari proses, komitmen, integritas, tanggung jawab, semua itu masuk dalam konsep etika. Begitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan baru kita menjadi dosen, anak datang terlambat dikeluarkan, tidak boleh kuliah. Itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita artikan lagi itu, kalau seorang dosen tuh bukan menuntut sebenarnya tapi menuntun. That's right. Artinya dalam konsep pendidikan yang Tuturi Handayani, Inglas Sung Tuludo, depan itu kan bercontoh. Ing Madio Mangun Karsu, di tengah kita ngawasi. Terus Tuturi Handayani. Itu konsep yang kalau saya sebagai alumni SPG sangat dekat dengan pikiran itu, dengan cara itu bagaimana kita melihat kalau saya ngajar, bagaimana saya mengajarkan anak itu tanpa harus saya itu terlalu ekstrim, keras atau killer. Boleh saya keras cara mengajar, tetapi nilai saya tidak akan sekeras itu. Yang penting cara proses. Kalau saya udah dengar guru nih Prof. Guru killer pasti itu tuh kayak berhubungan sama matematika, sains, pasti lekat banget kalau itu. Terus Prof, tadi kan Prof udah bilang ada nawak bisa. Pasti semua orang pasti punya kesulitan, punya tantangan sendiri kan. Kalau Prof sendiri dalam penyusunan biografi ini ada halangan-halangan yang ditemui nggak, atau yang mungkin itu bisa masih kayak ragu itu, bimbang pemilihannya? Kalau saya ya sebagai sejarawan memang sudah bidang saya. Artinya apapun seorang sejarawan ketika dia mempunyai uji sertifikasi, uji kompetensi, nilai yang terbesar itu adalah ketika dia menghadapi masalah di lapangan. Bagaimana dia menyelesaikan? Itu uji kompetensi sebagai sejarawan. Makanya saya kira sangat penting gitu ya. Jadi orang yang ketika masalah dia tidak berhenti. Karena apa? Apalagi terlebih-lebih yang kita kaji itu dalam biografi WD Dwasa ini adalah contemporary history, sejarah kontemporer, di mana tokoh-tokoh di kita itu masih hidup. Itu tidak mudah. Kalau periode kolonial, periode klasik, kita berhadapan dengan sumber arsip, sumber Belanda. Tetapi ketika kita berbicara tentang contemporary history, sejarah kontemporer, tokohnya masih hidup, pro kontra masih ada. Dan kelihayan dari seorang sejarawan itu adalah mencoba mengambil makna itu tanpa harus pro dan kontra. Seorang sejarawan bukan seorang hakim yang bisa mengatakan benar dan salah. Tetapi sejarawan itu adalah dia mengatakan si A, apa argumentasinya, dan dia boleh mengatakan B, apa argumentasinya. That is the reasoningnya di situ. Mungkin Prof juga bisa mungkin menyampaikan kepada kita, setiap biografi, setiap tulisan, apalagi dari sejarawan itu kan pasti memiliki tujuan. Kalau tujuan yang ingin Prof capai dari pembuatan biografi ini apa? Selain dari tadi memperkenalkan WD Dwasa pada kami, mungkin kalau kaum milenial. Ya, kebetulan saya adalah Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia di Bali. Ya, bagian dari MSI Pusat. Tugas saya itu adalah
menjaring, bekerja sama untuk melihat bagaimana misalnya kita melihat di dalam sistem pendidikan kita banyak melihat tokoh. Problem-problem dengan beberapa kasus kriminal, korupsi dan sebagainya. Kita kok kehilangan seorang tokoh panutan begitu kan. Padahal kita mempunyai tokoh, kalau kita tulis dan diketahui oleh orang, oh ini tokoh saya, idola saya begitu. Kenapa dia bisa? Kenapa sekarang tokoh-tokoh sekarang itu instan? Anda lihat itu di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, politisasi kampus. Ini kan berbahaya untuk dunia pendidikan. Lembaga kampus bukan lembaga partai politik. Betul. Ya, bukan kan? Bukan. Nah, itu tidak bisa pas di situ. Kita harus berdasarkan pada track record dan kompetensi. Tidak bisa berdasarkan orang ujuk-ujuk dia ambil untuk menjadi pejabat. Karena ini adalah tugas mulia di bidang pendidikan. Iya. Itu. Jadi, pertama itu pendidikan karakter, yang kedua memperluas wawasan tentang biografi, tidak hanya di bawah tetapi di tingkat nasional. Yang ketiga, bagaimana kita menuliskan pendidikan karakter kalau tokoh-tokohnya kita tidak ada, sangat terbatas. Betul. Padahal kita banyak punya tokoh-tokoh di segala bidang. Dan keempat, ini adalah ladang baru kajian bagi mahasiswa yang akan menulis skripsi. Tidak hanya pariwisata. Anda bisa bayangkan, mahasiswa sekarang ini kalau dia belajar sejarah atau menulis sejarah, selalu di semester terakhir itu bingung dan tidak berani masuk ke periode kolonial, tidak masuk periode klasik karena terbentur dengan bahasa sumber. Kan begitu. Tetapi yang diambil apa? Sejarah pariwisata, sejarah koperasi. Ini justru menurunkan kualitas dari studi sejarah itu. Tapi Prof, dari yang saya tahu nih ya, kenapa orang-orang tuh kayak dari kakak tingkat mungkin yang sebelumnya, kenapa mereka tuh ngambilnya tuh belakang-belakangan dan mereka bingung di belakangan? Karena dari awal tuh mereka belum tahu gitu, belum ada bayangan mungkin. Dan itu tuh membuat mereka kayak, oh sekarang santai aja dulu, besok aja pas deket-deket baru buat gitu. Ya, itu adalah kelemahan-kelemahan kita. Nah, disitulah saya katakan, mengambil tokoh ini karena saya dididik untuk itu. Tidak pernah. Anda bisa bayangkan. WD2C ketika dia libur sekolah di Jogja, dia pulang. Begitu sampai di rumah, dia lihat kalendernya, tanggal sekian saya harus kembali ke Jogja. Tidak mau dia campur dengan anak-anak Banjar, kemudian dia lupa dengan pendidikannya. Dia ingat tanggal sekian baru nyampe, sudah lihat tanggal ini saya harus kembali ke Jogja. Kalau yang model WD2C itu ya Prof, bisa dibilang kayak mahasiswa ambis atau murid ambis enggak? Iya, betul ya kan seperti itu kan. Jadi kita tidak mau dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang selalu di belakang kita itu. Kita selalu tampil di depan, jangan takut untuk percaya diri tampil di depan dalam setiap aspek. Jadi saya itu memang dari pengalaman sekolah saya itu, saya hampir semua dapat beasiswa itu dibiayai dari luar. Ya ampun Prof. Dari Australia, dari Belanda, dari Jerman. Dari Indonesia paling-paling ngasih bantuan kursus saja mungkin di Indonesia ya. Tetapi bantuan sekolah saya di S2, S3 itu semua dari luar negeri. Tapi saya masih bingung nih Prof. Menyangkut soal pendidikan, apalagi beasiswa. Kenapa? Kalau saya lihat-lihat kalau beasiswa di Indonesia itu cenderung untuk pendidikan saja. Tapi kalau misalnya kita lihat di luar, beasiswa di luar itu tuh mereka udah include di kayak rumah yang dikasih, asrama atau apa tuh. Kenapa bisa kayak gitu? Iya, ini saya harus dari kebijakan dari pemerintah, Kementerian Pendidikan dan yang menangani persoalan ini kan. Kalau kami zaman saya sekolah itu, jadi saya sekolah di mana misalnya saya sekolah di dan belajar bahasa Belanda. Saya bayangkan begini ya. Jadi saya sekolah SPG masuk di Udayana, kemudian semacam 3 tahun kayak Bachelor of Arts, saya datang ikut program cangkokan di Universitas Gadjah Mada. 3 orang dikirim, saya lulus pertama dan terbaik mewakili fakultas. Prof, kalau Prof masih muda, saya suka Prof sih Prof. Jadi saya Anda bisa bayangkan, cek itu di Harian Kedaulatan Rakyat, saya adalah lulusan terbaik 1985 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian 86 saya untuk jadi dosen, 88, 89 saya sudah belajar di Erasmus High untuk bahasa Belanda, kemudian saya ke Belanda belajar bahasa Belanda. Tidak hanya di situ, malah untuk belajar bahasa Inggris perlu katanya pergi ke SOAS, ya kan? Jadi Anda bisa bayangkan bahwa yang dihargai orang itu adalah kejujuran, kepintaran, ibarat mata uang, dan berlaku di mana-mana. Kalau Anda punya kepintaran, jujur, komit, itulah mata uang yang berlaku di mana-mana. Ini saya tekan kepada konteks pendidikan karakter, seperti yang diajarkan oleh WD2C. Begitu diajarkan kita tuh, kerja keras, tisu, pantang menyerah.
masuk dari setiap hari Senin itu 2 kali. Dari pagi jam 8 sampai jam 12, jam 1 balik ke kampus lagi, jam 3 masuk lagi berkebun, ikut pramuka. Saya digembleng di sana. Hidupan di dunia pramuka itu. Tapi Prof, kalau misalnya saya lihat lagi ya, misalnya kita lihat-lihat lagi di zaman sekarang, kalau nyari sosok kayak WD Duarse, kayak Prof tuh pasti bakalan jarang ketemu. Karena ya menurut saya sebagai wanita gitu, saya pasti akan kagum tuh sama orang yang pintar, orang yang bisa tegas gitu, orang yang punya kayak pandangan ke depan tuh mau gimana sih, yang tetap gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, zaman sekarang tuh cowok udah main TikTok, ada yang main game aja. Itu menurut Prof gimana, Prof? Karena kan kalau misalnya nih, seumpama saya tuh jadi anak mahasiswa yang bakal buat satu skripsi nih. Nah, terus saya perlu bimbingan. Nah, jadi kayak saya udah tahu nih, saya udah pernah bincang-bincang sama Prof soal biografi gitu. Kalau misalnya saya tanya lagi gitu, kira-kira apa sih Prof yang penting dalam pembuatan biografi sendiri? Misalnya biar nggak melenceng gitu. Biografi itu kan harus kita lihat ya. Banyak ada tulisan tentang biografi. Ada orang menulis biografi tentang peranannya si tokoh ini, betul-betul peranan tokoh ini, tetapi dari perspektif si penulis aja ini, begitu kan? Atau kadang-kadang temannya dikumpulkan menyumbang tulisan kepada si tokoh, begitu kan? Kadang-kadang juga yang pesanan tadi itu, ya kita ingin mengcombine, kita ingin kembalikan sosok tokoh ini kepada zamannya. Dalam bahasa Belanda itu namanya Zeitgeist atau Zeitgeist, kembali kepada jiwa zaman di mana dia bisa hidup. Tentu harus kita kembalikan ke sana. Jadi kita pahami roh auranya itu pada saat dia hidup. Kita tidak bisa melihat mas tokoh ini dari masa perspektif sekarang. Nggak bisa. Harus dikembalikan ke masa lalu. Betul. Kalau dia hidup dalam tokoh zaman Belanda, Anda bisa bayangkan dari tahun 1901, politik etis, kemudian 20 Mei, kemudian Sumpah Pemuda, dia itu 2006 berarti 25 tahun kemudian itu. Betul. Setelah Belanda memperkenalkan politik etis, karena Belanda menginginkan bahwa penjajahan Belanda itu adalah berbeda dengan Inggris, Prancis dan sebagainya. Makanya saya tidak hanya berkuasa untuk mencari wilayah, tetapi saya ingin memberikan pendidikan. Itu pembelaan yang diberikan Belanda. Tapi pernah nggak Belanda itu dari awal memberikan pendidikan itu untuk mendidik rakyat? Tidak. Dia hanya memberikan pendidikan kepada orang-orang yang akan mau jadi pendukungnya. Kan begitu kan? Nah ini judul seni. Ada sebenarnya dalam sejarah kita pelajari bahwa ternyata dampak pendidikan itu berpengaruh kepada masyarakat kecil juga kan, yang melihat jiwa zaman ini. Menarik saya angkat itu karena kita melihat dari zaman kolonial, kenapa kok dia bisa ya orang kakeknya itu mempunyai impian, kemudian akhirnya suatu saat kakeknya ini tidak jadi dokter nggak apa-apa, walaupun ada sekolah Nias pada saat itu Nederland ini saat, tetapi besok kan cucunya semua banyak dokter, itu kan. Jadi pertanyaan Anda tadi itu bagaimana kita menyikapi itu? Memang mungkin orang yang bilang takdir 30%, tapi usaha itu 70% yang harus kita isi dengan berbagai. Jadi saya untuk anak-anak muda sekarang itu adalah janganlah kita berpikiran instan. Jangan berpikir instan dalam arti bahwa kita ikuti proses. Orang akan ini melalui proses pembelajaran. Jangan takut, begitu kan? Ya. Kalau menurut saya balik lagi ya Prof, soal yang saya bilang tadi. Menurut saya itu perbedaan yang paling bisa saya lihat gitu. Tadi kan Prof sudah bilang gitu. Kalau WD Duarse orangnya gini. Tapi kalau saya lihat lagi sekarang, untuk nyari sosok seperti itu tuh pasti bakalan sulit. Makanya kayak besok kira-kira gitu, setelah buku biografi WD Duarse ini terbit gitu, ada nggak sih kayak sebagian anak-anak mungkin yang mau mengikuti gitu? Karena menurut saya tuh jarang banget, Prof. Kalau zaman sekarang tuh ada orang-orang seperti itu. Saya kemarin juga menulis dalam Teknokrat Hindu juga, membuat list terhadap tokoh-tokoh di Bali itu yang berperanan itu. Siapa saja tokoh-tokoh itu yang kira-kira banyak nggak, Prof? Lumayan. Berbagai bidang kan, ekonomi ada, sosial ada, politik semua itu. Karena apa? Kita itu kan kadang-kadang kelemahan di dalam dunia kampus adalah bagaimana kita mengangkat sebuah isu menjadi research question. Itu. Jadi bagaimana kita mengangkat suatu problem menjadi pertanyaan penelitian, mengubah. Jadi mahasiswa mengalami kesulitan ketika dia mengubah. Misalnya Anda baru bangun pagi minum kopi atau minum teh, kemudian Anda membaca koran, kemudian Anda membaca sebuah diskurs di koran.
sekarang tugas Anda sebagai calon ilmuwan maksudnya tuh mengangkat diskurs itu ke dalam pertanyaan penelitian. Kita sudah dibekali dengan filsafat ilmu pengetahuan karena saya ngajar filsafat ilmu pengetahuan dalam perspektif ontologinya what, epistemologi bagaimana, dan aksiologinya manfaatnya buat kita kan gitu kan. Ubah itu. Nah, jadi mahasiswa kita tuh harus dilatih berpikir filosofi seperti ini karena kita bisa bayangkan idealisme Hegel, gitu kan? Kita kan perhatikan ini antara Karl Marx yang berbasis pada materi dan Hegel pada ide. Ide itu mahal. Makanya saya katakan kalau Anda bekerja menulis sebuah abstrak, kita bisa bayar mahal itu. Karena itu kalau orang menulis abstrak 70% dari pekerjaan itu sudah selesai. Coba Anda bayangkan. Karena kelemahan mahasiswa sekarang, dosen sekarang, karena dia tidak mampu bekerja sama. Dia tidak bisa networking, nggak punya. Kata kerjasama mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilaksanakan. Iya betul. Tidak ya kan? Kenapa? Ya. Dalam kerjasama nih menurut saya, Prof. Kita tuh nggak satu pemikiran kadang-kadang, Prof. Betul. Ya. Karena ada kesalahan. Orang mengartikan kerjasama adalah dengan pihak yang lain, apalagi dengan luar negeri. Yang dilihatnya dulu itu adalah funding. Ini ada salah besar. Funding. Uangnya ada nggak? Cuannya. Ya, kita tidak bisa bekerja sama dengan berbasis uang. Orang mau bawa kerjasama ke sini penanyanya uang, pikiran. Kerjasama itu kan bisa tidak harus dalam bentuk uang, fasilitas gedung, beli mesin fotokopi, beli kertas, beli buku, itu kan kerjasama. Nah, jadi orang tidak bisa bekerja sama itu karena apa? Satu, tidak ada komitmen untuk menjaga kerjasama baik, tidak ada trust. Orang bisa dipakai sama orang lain karena kita ada trust, kepercayaan. Nah, trust itu kita punya. Kenapa saya bisa ikut ke sana kemarin? Karena saya dipercaya. Orang tidak melihat lembaga saya, orang lihat lebih kepada saya. Jadi the man behind the gun, siapa yang berada di balik ini gitu. Di balik trust ada trust issue. Gitu kan. Seperti itu kita harus pelajari itu kan teori-teorinya seperti. Ya. Terus harapan Prof. Ya. Nah, kan tadi kita udah banyak dibincang-bincang tuh. Terus misalnya nih harapan Prof setelah buku ini dirilis, buku biografi ini dirilis tuh selain itu dah untuk meningkatkan meningkatkan pikir generasi muda. Ada lagi nggak Prof yang mau? Ya, kita lebih untuk mengembangkan pemikiran dalam perkembangan intellectual history, sejarah intelektual, family history, sejarah keluarga, dan juga educational history, sejarah pendidikan. Dengan konsep ini kalau kita belajar di kelas hanya mempelajari konsep tanpa kita praktekkan, it's nothing. Nah, tidak ada artinya. Tapi kalau kita dapat konsep, berikan yang benar, kasih tahu mahasiswa caranya, mari kita rubah. Kita mempunyai konsep family history, sejarah keluarga. Mari kita tulis. Gitu kan? Atau intellectual history. Mari kita tulis. Permasalahan bagaimana kita mengimplementasikan konsep-konsep yang didapat di dalam kelas ini untuk diterapkan dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi. Ini yang perlu jembatan, ada bridging di sini yang perlu antara teori dan praksisnya. Ini harus nyambung ini. Tetapi kalau kita tidak nyambung, tidak mungkin hanya teori-teori saja. Kita tidak menginginkan, kan begitu kan. Tapi kita harus mampu menerjemahkan. Jadi seorang ilmuwan itu adalah ketika dia melihat masalah, seorang ilmuwan tidak perlu Anda ragukan lagi. Sebentar aja udah jadi tulisan di buku atau di artikel, ya kan? Tidak usah disuruh. Dia tidak terlalu banyak ngomong si ilmuwan itu. Dia melihat fenomena, diskurs, dia rubah menjadi sebuah kerangka pemikiran-pemikiran di dalam bentuk research question dan dilakukan penelitian. Jadi dari artikel. Yang tidak hanya untuk di kalangan di Bali saja seperti Widya Dwarsa, di tingkat nasional bahkan ke luar negeri kalau ditulis seperti itu. Kemana-mana dia itu ide itu kan. Berarti kita akan memberikan kontribusi di dalam bagaimana kita penampilan tokoh-tokoh daerah bahwa di Bali pun ada. Kan begitu kan. Ini memperkuat basis-basis pendidikan ketika kita berbicara tentang pendidikan karakter. Karena kita juga punya yang berbasis pada kearifan lokal kita. Saya juga pernah dengar nih Prof. Ini satu kutipan yang saya benar-benar percaya sih Prof, menurut saya. Orang tuh dibedakan dari 3 kasta, 3 tingkatan. Katanya kalau misalnya orang hebat itu pas berkumpul mereka bicarain ide-ide. Orang tingkat menengah kalau berkumpul mereka tuh selalu bicarain apa yang hangat yang terjadi saat ini. Tapi kalau orang-orang yang di bawah yang kayak rata-ratanya nggak mau maju gitu kan Prof, kayak mau ngikutin zaman yang ada gitu. Mereka tuh cenderung ngomongin orang-orang. Menurut Prof gimana? Ya betul, itu sangat betul itu ya. Dan ini penyakit ini banyak terjadi
perguruan tinggi, kenapa kita tidak bisa berkembang? Kita katakanlah, kenapa kita tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar? Karena kita selalu ini. Orang Bali kelemahannya kan itu. Ketika ayam dikasih jagung, bukan jagung nggak dimakan, teman yang dimakan. Itu yang itu ayam Bali itu kan. Betul. Kita sudah tahu hal yang bagaimana. Makanya saya katakan bahwa kalau ada persoalan-persoalan ini lebih baik saya tidak terlalu pro kontra seperti itu. Saya tunjukkan. Mari kita tulis. Mari kita berkomunikasi dengan dunia luar. Kita tunjukkan. Kan begitu. Jangan ngomong-ngomong doang kan. Begitu kan. Iya, betul. Kan harus kita lihat apa hasilnya. Jadi kalau kita jadi mahasiswa atau dosen, kita lihat dari track record-nya. Ada nggak acuan yang di refer to, artinya diacu oleh orang lain. Cek, kalau Anda melihat dosen ini, cek di Google itu, ya nggak? Tapi sekarang anak muda nggak pakai Google lagi, Prof. Pakai apa dia? Ini namanya ada AI kan? Ya. Itu tuh mereka udah pakai yang namanya ChatGPT, yang kayak gitu tuh. Dan aplikasi-aplikasi AI lainnya. Ya. Kira-kira Prof tahu nggak ChatGPT? Ya, jadi caranya ini untuk ngecek seseorang kan gitu ya? Bukan, Prof. Ya. Itu adalah alat berpikir secara instan. Oh, ini Oke, bisa saja ya nggak? Tapi kalau saya lebih cenderung mengatakan misalnya saya lihat misalnya dosen yang banyak ngomong gini-gini kan, saya cek dulu apa di Google, saya cari orang ini apa hasil karyanya dia, kenapa dia tidak bisa berpikir ini. Tetapi kalau kita sudah tahu, oh ternyata dia tulisannya udah ada di mana-mana, kerjasamanya ada di mana, dan itu kan tidak mudah kan begitu kan. Dan saya dari 2004 saya jadi member of IFSO, International Federation of Social Sciences. Waktu itu saya baru setahun, Prof. Kemudian saya sampai sekarang itu sudah menjadi mungkin keempat kalinya dia jadi wakil presiden. Itu sebabnya saya ke India, ke Mumbai. Karena saya mengelola konferensi internasional yang saya harus siapkan medianya. Dosen-dosen kalau dibutuhkan jurnal apa tuh, kalau tidak, Anda bisa bayangkan nggak berapa seminar yang ada di tempat kita? Saya nggak bisa bayangin sih, Prof. Jadi itu terus saya harus baca sebanyak itu. Jadi saya bayangkan kayak itu bahwa kita harus mampu membuat jejaring. Kita ini makanya kerjasama bukan kata yang mudah kan, kerjasama dengan orang luar. Kenapa orang bisa? Kenapa ya di sini kok tidak ada, cuma webinar kemudian selesai. Webinar webinar is okay, but outputnya apa? Proceeding, tulisan di jurnal, international book index atau apa? Tetapi ini kan kita lihat webinar kemudian webinar setelah itu ya selesai dia. Ya, outputnya apa? Itu kritik saya. Kalau misalnya kan banyak nih, mungkin output yang didapat sehabis seminar gitu. Kalau yang Prof bayangin tuh output yang mungkin diharapkan seharusnya itu dari seminar-seminar tuh apa sih, Prof? Ya, outputnya begini ya. Jadi kita sering sekali kita harus sharing ideas. Orang tidak mau, dia itu sering close, dia politiknya tertutup dia tidak mau membuka diri pada dunia luar. Kita membuka dengan dunia luar, maksudnya apa? Agar kita bisa memperkuat identitas kita. Orang cenderung ke dalam dia, bukan outward looking, tapi inward looking. Tidak mau memahami negara lain. Karena bidang saya ada studi Asia Tenggara. Saya belajar 11 negara untuk memperkuat pemahaman saya tentang Indonesia. Bukan memperkuat tentang mereka, tapi memperkuat tentang identitas keindonesiaan kan begitu. Studi-studi penelitian perbatasan banyak begitu kan. Nah, maksudnya begitu. Jadi kita buka dengan kawasan-kawasan luar itu untuk mempermudah pemahaman kita tentang Indonesia seperti itu, apa tentang identitas Bali. Karena intinya adalah ketika kita Bali mempunyai kearifan lokal, kalau dia diam di dalam tidak bisa berkembang. Tetapi bagaimana dia itu di-recognize by the other, diakui oleh dunia luar. Iya. Itulah dari nilai lokal itu bisa naik ke nilai universal yang bersifat umum, common untuk martabat kemanusiaan, human dignity. Benar sih, Prof. Karena menurut saya pengakuan tuh emang penting deh. Ya. Apalagi untuk negara gitu. Pasti gitu. Pengakuan penting. Ya. Jadi dengar teman-teman. Ya. Kalian itu harus bisa berpikir kritis. Gak boleh pakai ChatGPT lagi ya. Oke. Nanti dikritisi, Prof. Oke. Jadi terima kasih, Prof, sudah mau berbicara dan mungkin men-share pada kami gitu pesan-pesan yang ingin disampaikan lewat biografi W.D. Duarsa. Jadi kita tuh jadi lebih tahu ya, Prof, kalau mungkin orang-orang dulu tuh pemikirannya tuh lebih kritis daripada kita, niatnya tuh lebih ada daripada kita, dan itu tuh mengundang rasa kagum tersendiri gitu, punya sensasi tersendiri kalau didengerin gitu. Jadi untuk generasi muda, pastikan kalian tetap belajar, tetap
mengais pengalaman gitu ya, dari mungkin dari kepanitiaan atau acara-acara lainnya, dan contohlah WD Dwarsa seperti yang dibilang oleh Prof. Karena mungkin itu kayak cowok langka sekarang ya Prof ya. Langka. Betul. Mungkin Prof ada argumen terakhir bisa disampaikan ke kamera? Saya ingin menyampaikan begini ya, bahwa sekecil apapun pengetahuan Anda, kalau kita lihat dalam hal ini, kita harus rajin menulis. Sekecil apapun, ide itu sangat mahal, sekecil apapun, dan Anda harus fair bahwa ketika Anda mengambil ide orang lain, akuilah. Itu adalah bentuk respect kita. Jangan mengklaim ide orang menjadi milik sendiri, bukan. Karena kita untuk berkecimpung di dunia akademik itu adalah fairness, open minded, sehingga kita bisa melangkah lebih depan, lebih maju ke depan, karena kita bersaing tidak hanya di kampus kita bersaing dengan dunia luar. Itulah kunci yang di situ, fairness, open minded. Wow. Seperti itu kan. Ya. Menyentuh. Ya. Jadi teman-teman, cukup dari kami untuk hari ini. Tunggu next season selanjutnya. Bye bye. Oke, terima kasih Prof.